Bertemu lagi dengan aku, Sagita Afinia. Di video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran IPA tentang tata surya. Di dalam sistem tata surya ini, kita akan mempelajari tentang matahari, planet-planet, dan juga benda langit lainnya. Tata surya. Nah, pasti teman-teman semua pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa sih? Nah, tata surya adalah kumpulan benda langit dan matahari yang beredar mengelilingi sesuai dengan aturannya. Dan matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, ada juga benda-benda langit lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana sih karakteristik benda langit tersebut? Nah, berikut ini akan kita bahas. Teman-teman, kita tinggal di planet Bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Apa sih galaksi itu? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, awan-awan, dan miliaran bintang beserta tata surya. Apakah teman-teman tahu bahwa tata surya kita adalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti? Nah, apa sih galaksi Bima Sakti itu? Jadi, galaksi Bima Sakti atau Milky Way merupakan tempat sistem tata surya yang saat ini kita tempati ya teman-teman. Bumi dan benda langit lainnya tersusun secara teratur. Dengan begitu, bumi dan benda langit lainnya tidak saling bertabrakan ya teman-teman. Bumi dan benda langit lainnya berputar mengelilingi matahari, di mana matahari adalah pusat dari tata surya. Matahari adalah sebuah bintang, dan bintang adalah benda langit yang menghasilkan cahayanya sendiri. Nah, kita tidak asing lagi kan dengan kata matahari. Apa sih matahari itu? Matahari adalah gas yang bercahaya. Perlu juga kita ketahui bahwa matahari mempunyai 6 lapisan loh teman-teman. Kira-kira apa saja ya 6 lapisan itu? Yang pertama adalah lapisan korona. Lapisan korona merupakan lapisan terang yang terlihat menyelimuti matahari. Jadi, lapisan korona merupakan lapisan terluar dari matahari. Selanjutnya, lapisan yang kedua disebut kromosfer. Kromosfer merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian, lapisan yang ketiga disebut fotosfer. Fotosfer merupakan lapisan yang terlihat dari bumi, tersusun atas gas bertekanan rendah. Lapisan yang keempat disebut dengan lapisan konvektif. Lapisan konvektif merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Selanjutnya, lapisan yang kelima disebut dengan lapisan radiatif. Lapisan radiatif merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan panas matahari secara radiasi. Selanjutnya, lapisan yang terakhir adalah lapisan inti. Lapisan inti merupakan lapisan paling dalam pada matahari yang terletak pada pusat yang menghasilkan energi matahari. Jadi, itulah keenam lapisan yang menyusun matahari ya teman-teman. Jadi, kita kan sudah membahas tentang matahari. Sekarang, kita akan membahas tentang planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat menghasilkan cahayanya sendiri dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang
merupakan benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Selanjutnya, di dalam tata surya juga terdapat beberapa planet ya teman-teman. Dulu kita mengetahui 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru dalam planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet ya teman-teman. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari ya teman-teman. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari. Itu dibedakan menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama ada planet dalam dan yang kedua ada planet luar. Planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid, sehingga di mana yang dimaksud dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid ya teman-teman. Planet-planet dalam terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian yang kedua yaitu planet luar. Planet luar terletak lebih jauh dari matahari setelah sabuk asteroid, sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid adalah planet luar. Planet luar terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itulah penggolongan planet berdasarkan jarak dari matahari ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis planet dan karakteristiknya. Sebelum itu, kita sudah mengetahui bahwasannya tata surya kita memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari ya teman-teman. Berikut ini kita akan membahas ke-8 planet tersebut. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dari tata surya dan planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Merkurius tidak memiliki satelit alam ya teman-teman. Selanjutnya, planet yang kedua terdekat dari matahari yaitu planet Venus. Planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet Venus hampir sama dengan planet bumi. Venus juga disebut dengan bintang kejora. Venus juga tidak memiliki satelit ya teman-teman. Planet yang ketiga adalah planet bumi, di mana bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki satu buah satelit alam, yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Kemudian, planet yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars juga disebut dengan planet merah, karena jika dilihat dengan langsung atau teropong akan tampak berwarna kemerahan. Planet Mars memiliki 2 buah satelit yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya, planet yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter merupakan planet terbesar dari tata surya. Planet Jupiter memiliki kurang lebih 79 satelit. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Dan planet Jupiter ini memiliki satelit terbanyak di antara planet-planet yang lainnya. Dan planet yang keenam adalah planet Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua dalam tata surya kita setelah Jupiter. Saturnus memiliki cincin yang melingkarinya
Dan Saturnus adalah planet tercantik loh teman-teman. Saturnus planet yang berbeda dari semua planet yang ada di tata surya kita. Saturnus memiliki keistimewaan tersendiri. Saturnus memiliki kurang lebih 63 satelit. Selanjutnya, planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet Uranus tampak berwarna hijau kebiruan, di mana planet Uranus memiliki kurang lebih 27 satelit. Kemudian, planet yang terakhir adalah planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Ukuran planet ini lebih besar dari bumi, tetapi tidak dapat dilihat dengan kasat mata karena letaknya sangat jauh. Planet Neptunus sering disebut dengan kembarannya planet Uranus. Dan planet Neptunus memiliki kurang lebih 14 satelit. Nah, jadi itulah jenis-jenis planet dan karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya kita. Oh iya teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis planet dan karakteristiknya, di mana karakteristik planet-planet sangat berbeda-beda dan ada juga yang tidak memiliki satelit. Kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih satelit itu apa? Jadi, satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Selain itu, satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam merupakan satelit alami yang ada di dalam sistem tata surya kita dan tidak dibuat oleh manusia. Contoh satelit alam yaitu bulan, di mana bulan menjadi satelit bumi. Dan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit buatan dilepaskan oleh roket dan diorbitkan di sekitar bumi. Satelit buatan ini digunakan untuk berbagai kepentingan, antara lain adalah alat komunikasi, penyiaran radio, televisi, pemetaan bumi, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selain satelit, benda langit lainnya yaitu komet, meteor, meteorit, dan meteoroid. Komet atau bintang berekor adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk elips atau lonjong. Sedangkan meteoroid sendiri adalah batuan-batuan kecil yang melayang di angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan tertentu. Nah, di mana ketika meteoroid menembus atmosfer bumi, kita sebut dengan meteor ya teman-teman. Ia akan terbakar dan jatuh ke bumi. Tetapi, batu-batu yang tidak terbakar dan jatuh sampai ke permukaan tanah, kita sebut dengan meteoroid. Teman-teman, pada sistem tata surya juga terdapat revolusi dan rotasi yang dialami bumi dan bulan. Pertama, kita akan membahas revolusi dan rotasi bumi. Revolusi bumi adalah suatu peristiwa bumi mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan sekitar 365 hari atau setara dengan 1 tahun ya teman-teman. Ketika bumi berevolusi, arahnya berlawanan pada jarum jam. Ada juga dampak revolusi bumi bagi kehidupan, yaitu 1. Gerak semu tahunan matahari. Yang kedua, perubahan musim. Yang ketiga, perbedaan siang dan malam. Yang keempat, perubahan penampakan rasi bintang. Dan yang terakhir ada penentuan kalender Masehi. Sedangkan rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kecepatan rotasi bumi yaitu 1670 km per jam. Ada juga dampak yang disebabkan oleh rotasi bumi. Yang pertama,
terjadinya siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Dan yang keempat, ada pembelokan arus laut. Selanjutnya, revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Lamanya revolusi bulan adalah 29,5 hari. Dampak dari revolusi bulan yaitu bentuk bulan berbeda-beda dari hari ke hari atau biasa disebut dengan fase bulan. Yang kedua, terjadinya gerhana matahari dan bulan. Dan yang ketiga, terjadinya pasang surut air laut. Sedangkan rotasi bulan adalah bulan berputar pada porosnya. Lamanya rotasi bulan sama dengan lamanya revolusi bulan, yaitu 29,5 hari. Dampak dari rotasi bulan yaitu bulan selalu terlihat sama jika dilihat dari bumi. Nah, itu semua adalah bagian dari sistem tata surya ya teman-teman. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi di video kali ini. Tetap semangat, jangan menyerah. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.